Selamat datang di channel Strategic Destiny. Hari ini kita akan membahas tentang Human Wealth Kit Activation 2026. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tahun 2026 adalah merupakan tahun kuda api, di mana tahun ini adalah merupakan tahun yang memiliki dominasi api yang kuat. Mungkin mayoritas orang akan membaca hal ini secara keliru jika kemudian mereka berpikir bahwasanya di tahun api ini mereka akan menambah elemen api lagi, maka itu adalah merupakan sebuah konsep yang keliru karena akan menimbulkan adanya penambahan agresi dan juga adanya penambahan tekanan sebetulnya. Di dalam human klasik ya, jika kita belajar maka kita harus melihat adanya siklus produksi elemen. Jadi jika api kemudian menghasilkan bumi atau elemen tanah, kemudian elemen tanah ini yang akan menghasilkan metal. Di dalam tahun 2026 metal itu adalah merupakan simbol dari rezeki atau wealth itu sendiri. Jadi yang akan kita lakukan adalah bukan melakukan penambahan terhadap elemen apinya, tetapi kita akan mengambil jalan untuk menstabilkan elemen bumi sehingga metal akan terbentuk secara natural. Nah, di dalam Kimen Dunjia yang namanya wealth itu sendiri itu tidak berdiri sendiri. Jadi dia itu merupakan gabungan dari beberapa elemen lain, ya, beberapa variabel lain. Yang pertama adalah open door. Open door ini adalah merupakan simbol dari peluang. Kemudian life door itu pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian ada spirit ya atau deity, di mana di tahun 2026 ini yang paling berkontribusi itu adalah chief dan nine heaven. Dua deity ini melambangkan otoritas dan juga kapasitas eksekusi. Dan yang terakhir adalah stem yang menghasilkan metal atau logam yang menjadi simbol dari adanya sirkulasi uang ataupun rezeki. Jika kemudian 4 elemen tadi itu tidak selaras, maka apapun aktivasi yang kita lakukan itu hanya sekedar menjadi simbol. Di dalam Kimen Dunjia, wealth itu bukan dipanggil tetapi kemudian diposisikan. Nah, bagaimana kita memposisikan dari wealth itu sendiri? Maka kita harus berpedoman pada 4 alignment ya, penempatan dari elemen-elemen tadi. Yang pertama itu adalah positioning ya. Nah, kalau positioning itu lebih ke directional mapping. Di dalam tahun 2026 ini yang paling dominan, yang paling bagus peluangnya adalah di sektor northwest. Di sanalah ada metal itu bersemayam energinya. Ini yang kemudian kita harus pahami bahwa Kimen Dunjia itu bukan mengarah ke mistik, tetapi kita berpedoman pada logika struktur energi. Layer yang kedua adalah elemen anchoring, di mana kita harus punya suatu objek yang dapat kita gunakan sebagai pengikat fokus ya atau konsentrasi. Jadi alasannya bukan karena magis ataupun mistik, tapi bagaimana kemudian fokus kita itu bisa terfokus pada suatu elemen supaya konsentrasi kita menjadi kuat dan presisi. Kemudian ada layer ketiga adalah declaration, di mana
Di bagian inilah yang mungkin hampir sebagian orang itu, eee, pernah mengalami kegagalan ya, karena di deklarasi itu kita harus menyertakan target finansial yang spesifik. Jadi angkanya jelas, kemudian time frame-nya, lalu, channel atau sumber pendapatannya jelas juga, gitu. Jadi di dalam Kimia Junja kita tidak bekerja dengan suatu niat yang tidak jelas atau kabur, tetapi energi itu mengikuti kejelasan dari deklarasi yang kemudian kita, katakan, ya. Dan yang keempat adalah layar visualisasi, ya, di mana di layar keempat ini kita harus memvisualisasikan apa yang kita miliki itu dengan, secara realistis ya. Ya, operasionalnya rapi, kita bayangkan operasionalnya rapi, kontrak sudah ditandatangani, kontraknya realistis gitu ya, dan juga, apa namanya, kita harus benar-benar memvisualisasikan itu dengan kuat, seperti itu. Nah, di dalam 2026 karena elemen api itu sudah volatil ya, tidak, apa namanya, tidak stabil, maka jangan sampai kemudian kita melakukan penambahan, eee, ritual ya, penambahan teknik yang mungkin itu akan menambahkan instabilitas mental. Kita sedang tidak berbicara tentang, apa ya, lotre atau spekulasi liar, tetapi kita mencoba untuk melakukan positioning dari elemen-elemen tadi. Untuk, 2026 ini, saya akan membaginya menjadi 4 quarter ya. Quarter pertama itu adalah tentang bagaimana kita melakukan stabilisasi dan membangun sistemnya. Kemudian quarter kedua itu tentang ekspansi terukur ya. Quarter ketiga, bagaimana kemudian kita melakukan ekspansi maksimal tetapi masih terkendali. Dan quarter terakhir atau, Q4 adalah merupakan fase konsolidasi dan pengamanan hasil. Jadi sekali lagi kita lakukan positioning, kita lakukan preparation, bukan mengandalkan suatu keberuntungan saja. Selanjutnya, untuk Wild Gate Activation ini adalah bukan merupakan suatu pintu ajaib ya, tetapi bagaimana kemudian kita memperbesar probabilitas yang kita miliki dengan apa yang kita punya. Yang disiplin tentu akan stabil, tetapi yang impulsif akan terbakar oleh api yang dia gunakan untuk memunculkan energi impulsif tersebut. Nah, jika Anda ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana kemudian kita bisa secara detail melakukan Kimia Activation secara mandiri, nanti Anda bisa kemudian melihat detailnya di dokumen yang apa namanya saya sertakan di komen. Sekali lagi kita sedang mencoba untuk membuat suatu strategi karena dengan strategi itu kita harapkan kita punya target yang jelas dan kita punya langkah yang konkret. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan